Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan, khususnya pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang sedang bergerak mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Nah, apakah kalian juga mengetahui bagaimana cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita lihat yang berikut ini. Hewan mencari mangsa atau bermigrasi, salah satu caranya adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Jika selama ini kalian hanya mengetahui fungsi magnet untuk produk-produk rumah tangga, ternyata magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup sebagai alat navigasi. Nah, penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan disebut dengan biomagnetik. Sementara migrasi hewan adalah gerakan periodik hewan dari tempat di mana ia telah tinggal ke daerah yang baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke habitat aslinya. Hewan-hewan apa saja sih yang melakukan migrasi? Nah, berikut ini ada beberapa contohnya. Coba kalian perhatikan pergerakan burung tersebut. Nah, burung-burung sedang melakukan migrasi. Mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, bahkan jaraknya bisa berpuluh-puluh kilometer. Migrasi burung tersebut menggunakan partikel yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pada migrasi burung ini terjadi tiap musim tertentu. Kemudian ada ikan salmon yang merupakan ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan ini memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah ribuan kilometer mengarungi lautan. Selanjutnya ada penyu. Kalau kalian perhatikan, penyu ini bermigrasinya secara sendiri atau individu. Dia tidak melakukan migrasi secara berkelompok. Pada migrasi, proses migrasinya penyu membutuhkan waktu untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Lama sekali ya. Selanjutnya migrasi pada lobster. Nah, lobster ini adalah lobster duri yang merupakan lobster air laut yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Oke, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya adalah migrasi pada bakteri, di mana di dalam tubuh bakteri magnetotaktik bakteria terdapat organel khusus yang disebut magnetosom. Bakteri magnetotaktik bakteria ini merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet, di mana magnetosom pada bakteri ini memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik. Pada beberapa jenis bakteri ini memiliki flagel yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa contoh hewan yang melakukan migrasi. Yang sebetulnya ada juga hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi, yaitu paus. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Ya, mungkin kalian pernah melihat berita di televisi atau membaca tentang paus yang terdampar, seperti yang pernah terjadi di perairan Desa Pesisir Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ya, di antaranya itu. Nah, baiklah, materi kali ini tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Semoga kalian bisa paham dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.